Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Baitul Ulum. Kali ini kita akan bahas tentang brand touch point. Brand touch point ini satu elemen penting dalam usaha yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ketahui supaya usaha atau produk kita benar-benar bisa maksimal brandingnya. Nah, apa sih brand touch point itu? Mari kita bahas. Oke teman-teman yang membutuhkan digital branding usaha, bagaimana mengoptimalisasi brandingnya melalui digital ataupun produknya, silakan klik link di deskripsi. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagaimana tentang brand touchpoint itu sendiri. Oke, brand touchpoint itu adalah setiap titik interaksi antara pelanggan dengan brand kita, mulai dari pertama kali lihat, mulai dari pertama kenal, sampai akhirnya beli dan pakai produk kita. Contoh, ketika kita mau masuk ke cafe, kita brand touchpoint itu mulai dari kita melihat iklannya dulu. Oh, iklannya menarik. Oke, kita terkesan. Baru kemudian setelah itu kita langsung datang ke cafe tersebut. Kita merasakan bagaimana pelayanannya ketika kita masuk dari pintu pertama. Oke, pelayanannya bagus. Terus kemudian setelah itu kita ke kasir. Setelah ke kasir, oh ternyata CS-nya atau kasirnya senyum, ramah, terus kemudian benar-benar komunikatif. Nah, itu satu brand touch point yang kita dapatkan sebagai pelanggan. Ya, mulai dari iklan, terus kemudian bagaimana kita merasakan tukang parkirnya juga ramah, bagaimana pelayan yang ada di pintu masuk itu juga ramah, sampai ke kasir juga ramah. Nah, ini beberapa touch point ini penting banget untuk pelanggan karena kita merasa benar-benar tersentuh secara brand. Nah, itulah brand touch point. Nah, artinya apa? Ini adalah kesan yang sangat positif untuk pelanggan yang membuat kita itu benar-benar terikat, benar-benar kita tersentuh hatinya, dan akhirnya kita benar-benar loyal kepada brand tersebut. Ya, kepada cafe itu akhirnya kita datang, terus kemudian merasa vibe-nya benar-benar positif, terus kemudian juga kita pulang, kita merekomendasikan ke teman-teman kita. Itulah yang namanya brand touch point. Nah, yang kita ibaratkan juga kalau misal kita ketemu sama seseorang yang terkesan entah apanya ya, parfumnya wangi banget gitu ya, terus kemudian kita ingat juga karena gaya bicaranya yang atraktif, ramah banget, beda dari yang lain gitu ya. Nah, inilah yang membuat kita itu jadi ingat satu hal kepada orang tersebut yang bisa kita jadikan cerita di masa depan, terus kemudian kita ceritakan kepada teman-teman hal-hal yang positif ini yang membuat kita itu jadi ingat orang tersebut, jadi ingat cafe tersebut, jadi ingat produk tersebut. Itulah yang harus kita bangun sebagai brand atau produk dari usaha kita. Nah, pentingnya apa brand touch point ini? Yang pertama adalah bikin kesan pertama yang kuat. Karena kesan itu penting banget. Ya, cover dalam branding itu sangat penting. Bagaimana orang melihat pertama kali kepada produk kita. Kalau pertama kali sudah positif, yakin ke belakangnya pasti akan positif ya. Kalau pertamanya sudah negatif, yakin vibe-nya akan negatif sampai akhir. Dan sebagus apapun pelayanan kita di akhir atau sebagus apapun produk kita, tidak akan dirasa sebagai hal yang positif. Karena kesan yang negatif di pertama tadi. Nah, kemudian yang kedua, bikin pelanggan itu semakin dekat dengan brand kita. Jadi mereka merasa tersentuh dan loyal kepada brand kita karena mereka merasa dihargai. Mereka merasa, ini ada sisi emosional yang benar-benar bisa menyentuh sisi emosional mereka. Nah, kemudian yang ketiga ini yang paling penting. Jadi bisa bikin pelanggan balik lagi karena hal-hal yang berkesan tadi itu. Nah, ini yang paling penting. Salahnya kebanyakan orang-orang atau business owner itu melakukan meninggalkan brand touch point ini, terus kemudian mereka melakukan promosi semasif mungkin tapi tidak dibarengi dengan hal-hal yang positif ini. Hanya iklan promosi, orang datang beli habis itu nggak balik lagi. Nah, contoh brand touch point juga pertama ya, seperti logo dan nama usaha yang unik. Ini juga jadi kesan, karena kalau misal logo dan namanya unik juga jadi kesan yang positif, mereka akan bertanya-tanya. Kemudian packaging, kemudian postingan sosial media yang menarik, kemudian cara CS atau admin kita ketika balas chat,
gaul atau ramah, itu benar-benar jadi brand touch point kita. Sambutan hangat seperti yang tadi kita sebutkan di awal ya, ketika masuk resto, kemudian bagaimana lingkungan restonya bersih atau kumuh dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya brand touch point yang perlu kita bangun sebagai suatu brand ya. Jadi tidak melulu tentang brand itu harus satu iklan terus kemudian nama yang bagus, enggak. Jadi semua hal yang berkesan positif kepada pelanggan harus kita bangun. Jadi mulai sekarang coba temukan apa saja brand touch point yang ada di usaha atau produk kita. Nah kemudian ini yang sering dilupakan sama UMKM. Nah kayak gini ya, pelayanan yang jutek, nggak ramah, judes, nggak senyum ya. Terus kemudian chat adminnya jawabnya lama, responnya cuek ketika pelanggan datang. Ini penting banget. Padahal hal-hal yang seperti ini pasti diperhatikan sama pelanggan. Kemudian desain logo dan banner seadanya, resto nggak jaga kebersihan. Nah ini penting. Jadi kalau misal kita nggak menjaga itu, nggak memperhatikan tentang brand touch point ini, nanti bakal kita ditinggal ya. Nah sekarang mulai bangun brand touch point untuk produk atau usaha kita. Mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari logo, tampilan, packaging, terus kemudian kebersihan, kemudian bagaimana cara kita menjawab, bagaimana cara kita respon, bagaimana ketika menanggapi satu masalah. Ini penting ya. Jadi hal-hal yang positif itu harus kita sebarkan. Artinya apapun yang bisa kita sebarkan dengan positif, sebarkanlah. Jangan sampai nanti kita atau brand kita dicap sebagai satu brand yang negatif. Ketemu lagi di sesi yang selanjutnya.